Bapak Ibu, wali murid yang budiman, para siswa-siswi kelas 12 yang Bunda cintai, serta para alumni. Izinkan pada kesempatan yang baik ini, secara virtual, Bunda mensosialisasikan pendataan KJMU tahap pertama tahun 2021. Adapun tujuan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU yang pertama, meningkatkan akses dan kesempatan belajar di PTN bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik. 2. Memberi bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan kepada calon atau mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program diploma atau sarjana sampai selesai dan tepat waktu. 3. Meningkatkan mutu pendidikan masyarakat. 4. Menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk meningkatkan prestasi dan kompetitif. Persyaratan umum KJMU. Yang pertama, memiliki kartu penduduk dan berdomisili di wilayah Provinsi DKI Jakarta. 2. Terdaftar dalam DTKS dan atau DTKS daerah. 3. Tidak menerima beasiswa atau bantuan pendidikan yang bersumber dari APBD atau APBN. Persyaratan khusus calon mahasiswa. A. Lulus dari pendidikan menengah pada satuan pendidikan negeri atau swasta di DKI paling lama 3 tahun sebelumnya. B. Diterima melalui jalur reguler pada PTN di bawah naungan Kemendikbud, PTN di bawah naungan Kemenak, PTS dengan akreditasi institusi A dan program studi yang terakreditasi A di DKI pada bidang prioritas sesuai dengan RPTJMD tahun berjalan. Untuk mahasiswa, A. Lulus dari pendidikan menengah pada satuan pendidikan negeri atau swasta di DKI paling lama 3 tahun sebelumnya. B. Pengajuan paling lama pada semester 2. C. Diterima melalui jalur reguler pada PTN di bawah naungan Kemendikbud, PTN di bawah naungan Kemenak, PTS dengan akreditasi institusi A dan program studi yang terakreditasi A di DKI pada bidang prioritas sesuai dengan RPTJMD tahun berjalan. PTS yang memenuhi syarat KJMU. Tolong dicatat dengan baik. 1. Sekolah Tinggi Filsafat Diyakara. 2. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti. 3. Universitas Bina Nusantara. 4. Universitas Gunadarma. 5. Universitas Katolik Atmajaya. 6. Universitas Mercu Buana. 7. Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. 8. Universitas Multimedia Nusantara. 9. Universitas Nasional. 10. Universitas Pancasila. 11. Universitas Tarumanegara. 12. Universitas Trisakti. Sumber data KJMU. Yang pertama, Pusdatin Jamsos Dinsos untuk DTKS dan atau DTKS daerah. 2. Penerima existing. Peruntukan dana KJMU. Per semester 9 juta. Yang pertama, biaya penyelenggaraan pendidikan. Biaya penyelenggaraan pendidikan adalah biaya yang dikelola oleh PTN atau PTS. 2. Biaya pendukung personal. Biaya pendukung personal adalah bantuan biaya hidup yang berupa biaya buku, biaya makanan bergizi, biaya transportasi, perlengkapan, peralatan, atau biaya pendukung operasional lainnya. Kewajiban. Yang pertama, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Menjaga dan menjunjung citra serta nama baik pemerintah daerah. 3. Mengikuti perkuliahan pada program studi yang telah dipilih. 4.
Pengabdian masyarakat di luar program wajib perguruan tinggi, melaporkan hasil kepada Pemda, surat pernyataan kesanggupan. 5. Menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu. 6. Laporan tertulis kepada gubernur terkait 1. Prestasi akademik setiap semester dengan melampirkan fotokopi kartu hasil studi setelah menyelesaikan pendidikan. 7. Mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan, seminar, dan atau kegiatan lain yang menunjang peningkatan kompetensi. Larangan. 1. Berhenti atas permintaan sendiri sebagai mahasiswa. 2. Cuti akademik. 3. Melalaikan dan atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan. 4. Melanggar kewajiban dan larangan yang berlaku di PTN atau PTS. 5. Pindah program pendidikan yang telah dipilih. 6. Selama 2 semester berturut-turut mendapat IPK 1 PTN di bawah IPK yang telah ditetapkan oleh PTN masing-masing. PTS di bawah 3,0 untuk prodi sosial, di bawah 2,75 untuk prodi eksakta. 7. Menerima bantuan biaya personal pemerintah lainnya, baik pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. Mekanisme dan timeline pendataan KJMU tahap pertama tahun 2021. Tahap pertama, calon penerima menyerahkan berkas pendaftaran ke sekolah. Tahap kedua, sekolah melakukan penginputan data calon penerima dalam sistem KJMU. Tahap 3, pemandaan data. Tahap 4, verifikasi dan persetujuan kepala sekolah, pengumuman calon penerima di sekolah. 6 hari waktunya, bagi siswa tidak terdaftar dapat menghubungi Pusdatin Jamsos sesuai dengan kelurahan tempat tinggal. Kalian bisa perhatikan ini adalah tanggal-tanggalnya, jadi mulai 15 sampai 4 Maret, dan seterusnya sampai dengan tahap kelima, verifikasi dan persetujuan Kepala Dinas. Kemudian tahap keenam, penetapan penerima melalui keputusan gubernur. Ya, ini adalah tahapannya, sedangkan format 4 seperti biasa ini pihak sekolah. Ini juga data-datanya, ini sekolah yang akan memproses. Nah, ini adalah perbedaan mendasar sama dengan KJP plus, maka persyaratan lama dan persyaratan yang baru ini dimulai dari tahap kedua tahun 2020. Bapak, Ibu, dan anak-anakku tercinta, mohon dicermati dengan baik kembali. Pertama, berdomisili dan memiliki kartu tanda penduduk serta kartu keluarga daerah. Sama ya. Berasal dari keluarga tidak mampu terdaftar dalam BDT dan atau sumber data lain yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. Yang sekarang terdata dalam DTKS dan atau DTKS daerah. Ketiga, tidak menerima beasiswa bantuan pendidikan lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang ini perhatikan, tidak menerima beasiswa bantuan pendidikan yang bersumber dari APBD atau APBN. Ini sudah beda ya. Ini hanya APBN, ini ada APBD dan APBN. Memiliki SKTM, ini sekarang tidak perlu, ya. Kemudian mekanisme, peserta didik melakukan pendaftaran melalui sekolah ini dulu. Yang sekarang peserta didik tetap melakukan pendaftaran sekolah, peserta didik melihat pengumuman di website sekolah. Bagi siswa tidak terdaftar dapat menghubungi Pusdatin. Ya. Yang di sini sekolah melakukan verifikasi ke rumah peserta. Yang ini kelayakan penerima berdasarkan dari Pusdatin Jamsos Dinsos. Ya. Jadi kalau yang di sini yang lama, sekolah yang akan turun ke rumah Bapak Ibu atau anak-anakku tercinta, yang baru ini datanya bersumber dari DTKS, sehingga semuanya berasal dari Dinas Sosial, kelurahan setempat. Tanya jawab, DTKS ini adalah data terpadu kesejahteraan sosial. Caranya, ini mohon maaf, masyarakat tergolong fakir miskin mendaftarkan diri ke kelurahan setempat.
Jika tidak tercantum DTKS-nya, orang tua diminta aktif ke kelurahan untuk mengajukan usulan. Jika alamatnya berubah, silakan lakukan perubahan dengan baik. Dan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ini adalah nomor-nomor terkait dengan KJP, KJMU, teleponnya, fax-nya, dan WhatsApp pengaduan. Demikianlah informasi yang Bunda dapat bagikan terkait dengan KJMU. Terima kasih perhatiannya. Semoga Tuhan selalu dan senantiasa memberikan berkat dan perlindungannya kepada kita. Mari putus mata rantai penyebaran COVID-19, patuhi protokol kesehatan, jaga imunitas tubuh masing-masing, dan jangan lupa bahagia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.